dan melayani itu menjadi tema yang akan kita bahas bersama. Kita akan berbicara tentang keluarga dan juga kita akan berbicara tentang pertumbuh dan kita juga akan berbicara tentang melayani supaya kita betul-betul memiliki pemahaman yang pemahaman yang lengkap berkaitan dengan tema kita ini. Mudah-mudahan setelah acara ini cara berpikir kita tentang melayani berubah. Dan perubahan cara berpikir itu yang disebut bertobat. Jadi sebenarnya yang namanya bertobat itu adalah perubahan cara berpikir. Dulu menganggap pelayanan itu beban, tetapi sekarang menganggap pelayanan itu sebuah kesempatan. Jadi itu namanya bertobat. Jadi berubah cara berpikirnya. Baik, mari kita mulai dari pertama, keluarga dan Tuhan. Apa hubungannya keluarga dan Tuhan? Saya akan mengutip beberapa ayat. Kejadian pasal 2 ayat 18. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tidak baik kalau aku akan menolong baginya yang sepadan dengan dia. Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu adalah seorang diri saja. Pertanyaan saya, ketika Tuhan menciptakan Adam, yang dilihat Tuhan apa? Yang dilihat apa? Tuh, dari kata ini yang dilihat Tuhan apa? Tidak baik, kenapa? Seorang diri saja. Tidak baik. Tuhan melihat Adam dalam kondisi baik atau tidak baik? Di hadapan Tuhan kondisi Adam tidak baik. Maka Tuhan punya ide-idenya apa? Menurut ayat ini idenya apa? Penolong. Aku akan menjadikan apa? Penolong baginya yang sepadan. Maksudnya apa kalau dijadikan penolong? Tuhan menjadikan penolong untuk Adam. Supaya baik. Kira-kira tujuannya apa? Supaya Baik. Supaya baik. Berarti kalau begitu Tuhan memberi suami kepadaku, Tuhan memberi istri kepadaku supaya hidupku lebih baik. Jadi yang diberi suami, diberi istri itu orang baik atau tidak baik? Saya lagi. Jadi yang diberi pasangan hidup oleh Tuhan itu orang yang kondisinya baik atau tidak baik? Tidak baik. Jadi jenengan itu yang punya suami istri itu baik atau tidak baik? Tidak baik. Sadarlah jenengan ini jari-jari ora apik, wong ora apik. Tapi karena Tuhan melihat tidak baik, maka dibiarlah pasangan hidup supaya jadi lebih baik. Jadi orang menikah itu harusnya jadi lebih baik. Jadi orang yang menikah itu harusnya hidupnya jadi lebih baik. Mas Kris. Ada nanya. Ya, kira-kira hidupnya jadi lebih baik atau enggak setelah punya istri? Sekarang begitu. Berarti kalau kita punya istri, punya suami, istrinya mau mengeluh, blondrok ya itu. Ada sesuatu yang salah. Kenapa tidak jadi lebih baik? Mari kita perhatikan. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, maka Tuhan memberikan pasangan hidup. Aku memberikan kepadanya apa? Penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi sebetulnya menjadi baik atau tidak baik itu tergantung cara pandang kita terhadap pasangan kita. Aku sadar, aku itu wong ora apik nek dhewe. Dan ternyata Tuhan memberikan kepadaku istri, memberikan kepadaku suami supaya aku jadi lebih baik. Berarti istri suami bagiku apa? Tuhan memberikan dia kepadaku yang tidak baik supaya jadi baik. Itu berarti istri atau suami bagi kita apa? Diberi sesuatu yang membuat hidup kita jadi lebih baik, itu namanya anugerah. Bejo kok keblondrok. Harusnya kita memandang istri
anugerah atau keblondong? Anugerah toh. Loh, kondisi kita kan tidak baik. Tuhan berinisiatif memberi penolong yang sepadan untuk kita supaya hidup kita yang tidak baik jadi baik. Maka itulah Tuhan, baiknya Tuhan luar biasa memberi pasangan hidup kepada kita, dan itu diberikan Tuhan kepada kita supaya kita jadi lebih baik. Maka istri, suami itu adalah anugerah. Coba dilihat istrinya, anugerah atau jelek. Selama ini kita memandang istri kita, suami kita itu matur nuwun Tuhan. Aku punya istri dia. Ciloko kalau aku punya istri kayak dia. Untung saya punya istri. Harusnya melihat istri kita senantiasa bersyukur karena itu anugerah. Selama kita mengikuti firman Tuhan, istri adalah anugerah, suami adalah anugerah. Maka melihat suaminya matur nuwun Gusti, melihat istrinya matur nuwun Gusti, bahagia enggak? Bahagia. Bahagia saudara. Tapi melihat istrinya, bahagia enggak? Tidak bahagia, kenapa? Karena memandang dia